Bismillahirrahmanirrahim. Pada sesi sebelumnya, kita sudah berhasil menambahkan beberapa materi pelajaran ke dalam mata pelajaran yang kita ajarkan untuk siswa-siswi kita. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bagaimana caranya untuk menampilkan file materi pelajaran yang kita punya berbentuk dokumen atau berbentuk presentasi ya, seperti PowerPoint, langsung ditampilkan di dalam aplikasi Moodle-nya. Jadi materi yang kita berikan kepada siswa itu tidak secara otomatis di-download ya, karena secara default materi yang berupa dokumen Microsoft itu secara default oleh Moodle tidak bisa dibuka secara langsung ya. Bagaimana caranya? Kita akan memanfaatkan player yang ada di Google Drive atau Google Dokumen ya. Kita akan mengambil sumber dokumen materi mata pelajaran dari Google Drive ya. Oke, langsung saja. Silakan dibuka dashboardnya. Pertama kita menuju ke Google Drive ya. Silakan diketikkan alamatnya di drive.google.com. Nah, Google Drive ini merupakan aplikasi ya, punya Google yang bisa kita manfaatkan untuk menyimpan file secara online ya. Jadi kita bisa menitipkan file-file kita ke dalam Google Drive ini ya. Di sini kapasitas daripada Google Drive itu umumnya 15 GB ya. Kapasitas standarnya 15 GB. Oke, di sini sama seperti kita mengolah file di dalam komputer ya. Di sini ada drive saya. Disinilah kita akan menyimpan file-file yang kita punya ke dalam Google Drive. Silakan diklik file saya. Nah, kemudian di sini saya punya dua folder ya, yaitu folder data e-learning dan talk web. Nah, di sini saya akan membuat folder baru ya, baru kemudian folder. Nah, akan saya masukkan data materi LMS ya, kemudian klik buat. Oke, di folder inilah saya akan meletakkan atau mengupload file-file yang akan saya gunakan untuk materi LMS di Moodle-nya. Nah, bagaimana cara menguploadnya? Di sini kita bisa langsung menarik file dari komputer kita ke dalam lingkaran di sini ya. Tarik dan lepas file di sini, nanti akan otomatis terupload ya. Atau bisa juga dengan cara mengklik di sini ya, ada tombol baru. Diklik. Nah, kemudian di sini ada upload file ya. Silakan kita pilih mana cara yang paling mudah ya. Saya kira dua-duanya juga mudah ya. Kita semua pasti bisa melakukannya. Saya akan pilih yang ini, upload file. Nah, kemudian silakan dicari file mana yang akan diupload ke dalam Google Drive. Nah, di sini saya contoh akan mengupload ini ya, file PowerPoint. Saya klik kemudian pilih open. Nah, di sini ada statusnya sedang mengupload satu item. Oke, silakan ditunggu. Nah, di sini sudah masuk ya filenya. Nah, karena ini filenya merupakan file PowerPoint ya, punyanya Microsoft, supaya
file ini bisa kita tampilkan ke dalam Moodle, kita konversikan dulu file PowerPoint ini ke dalam file presentasi punyanya Google. Ya, oke, langsung saja kita klik. Nah, ini abaikan dulu ya. Kita klik di sini, buka dengan Google Slide. Kita akan merubah file PowerPoint punya Microsoft ke dalam format PowerPoint punyanya Google. Nah, atau yang dinamakan dengan Google Slide ya. Ini kita close saja. Nah, cara merubahnya yaitu di sini ada file. Nah, di sini kita klik simpan sebagai Google Slide. Oke, kita klik. Ya, baik. Di sini dokumennya sudah berubah menjadi formatnya Google Slide ya, bukan PowerPoint lagi. Cirinya apa? Ya, kita bandingkan di sini. Ini yang format PowerPoint ya. Di sini ada format PPTX ya. Nah, di situ terlihat ya format Microsoft PowerPoint. Nah, ini punya Microsoft. Nah, kemudian ini yang punya Google Slide ya. Di sini tidak ada format PPTX-nya. Ya, berarti ini sudah ke dalam format Google Slide. Nah, kemudian cara mengintegrasikan file presentasi ini ke dalam halaman Moodle yaitu kita ambil tampilan websitenya, tampilan ininya ya, dengan cara klik file, kemudian di sini ada publikasikan di web. Ya, kita klik. Nah, kemudian di sini kita pilih sematkan. Ya, jangan tautan, kita pilihnya sematkan. Nah, kemudian di sini ada ukuran slide ya. Ukuran slide inilah nanti kita buka dulu mata pelajarannya. Ukuran slide ini sebesar mana slide ini akan ditampilkan di halaman Moodle-nya. Ya, seberapa besar tampilan slide di halaman Moodle ini ya. Oke, kita pilih yang bisa kecil atau sedang ya. Kalau dibuka di komputer mungkin pilihnya sedang. Tapi kalau misalkan siswa itu lebih sering dibukanya di HP, mungkin bisa pilih yang kecil ya. Di sini saya akan contohkannya pilih yang sedang. Nah, kemudian di sini ada pindah ke slide berikut secara otomatis. Ya, ini boleh di set ya. Pindah antar slide-nya setiap berapa detik. Ya, misal di sini saya pilihnya setiap menit. Ya, agar pindah dari slide satu ke slide yang lainnya secara otomatis setiap 1 menit. Nah, kemudian di sini ada pengaturan putar slideshow, ya, secara otomatis, ataukah akan diulang setelah tayangan PowerPoint-nya ini sudah di akhir, apakah mau diulang lagi? Nah, ini saya tidak akan aktifkan ya, biar nanti dikontrol manual. Oke, kalau sudah, kita klik publikasikan. Kita pilih oke.
mungkin agak sedikit pening ya, tapi nggak apa-apa ya. Kalau misalkan belum paham, bisa diulang-ulang videonya sampai paham ya. Agak pening sedikit wajar ya, karena ini proses belajar. Nah, silakan, ini sudah diblok, kita copy ya. Bisa tekan Ctrl C atau klik kanan kemudian copy. Nah, ini sudah di copy. Kita kembali ke dalam halaman mata pelajaran. Ya, kita akan tambahkan aktivitas baru di sini berupa page ya. Ingat, berupa page. Page itu halaman ya yang ditanam di dalam LMS Moodle-nya. Kita hidupkan mode ubah. Ya, jangan lupa ketika ingin menambahkan atau merubah apapun yang ada di halaman Moodle, hidupkan mode ubah. Nah, kemudian saya akan tambahkan di sini ya. Ini sudah pertemuan kedua, berarti pertemuan ketiga. Saya akan tambahkan sebuah aktivitas. Kemudian di sini pilih sumber, pilih page ya. Nah, di sini saya akan kasihkan nama pertemuan ketiga. Slideshow misalkan. Oke, saya akan ketikkan deskripsinya. Oke, ini akan saya tampilkan ya di deskripsi. Deskripsinya di halaman khusus. Nah, kemudian kode yang sudah kita copy ini yang akan menjadi konten ya, konten utama di page konten ini. Nah, kita tidak bisa langsung paste seperti ini ya. Tidak bisa langsung paste seperti ini. Karena ini merupakan kode HTML. Nah, ketika kita langsung paste di sini, nah ini tidak akan terbaca. Caranya bagaimana? Kita klik dulu yang ini, tanda panah ke bawah. Nah, kemudian kita klik di sini HTML ya. Oke, ini yang sudah ada. Kita hapus dulu. Hapus semua ya. Kemudian kita pastekan di sini. Oke, kalau sudah, kembalikan ke format biasa. Nah, oke, di sini sudah tampil ya slide-nya. Sudah tampil, berhasil ya. Langsung saja kita simpan dan kembali ke kursus. Oke, kita lihat hasilnya di sini. Nah, di sini sudah ada ya pertemuan ketiga. Kalau kita klik di sini, kalau kita buka ya, maka akan menuju ke halaman slide-nya. Nah, di sini sudah tampil slide PowerPoint yang kita buat menggunakan bantuan Google Drive ya, atau Google Slide lebih tepatnya. Nah, ini kalau kita pencet play, slide-nya akan berputar secara otomatis ya. Kita sudah setting 1 menit tadi. Ya, kita tunggu selama 1 menit. Kita tunggu 1 menit apakah dia akan
berganti secara otomatis slide-nya. Ya, seperti yang kita lihat ya. Tadi slide-nya sudah berganti secara otomatis selama 1 menit. Nah, ini untuk PowerPoint ya. Untuk tipe file yang lainnya juga sama caranya ya. Kalau misalkan kita punya file Microsoft Word atau Microsoft Excel, pengen langsung ditampilkan di halaman Moodle-nya tanpa harus di-download ya. Bisa, caranya sama seperti tadi ya. File-file itu diuploadkan ke Google Drive, kemudian dikonversikan versinya dari versi Microsoft ke versi Google. Nah, kemudian seperti biasa, klik file, publikasikan ke website. Nah, kemudian kodenya copy dan pastekan ke dalam halaman LMS Moodle. Oke, seperti itulah hasil dari pembelajaran kita hari ini. Ya, mungkin agak sedikit pening, puyeng. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada sesi selanjutnya. Terima kasih.